Aku dipenjarakan. Kamu itu siapa? Orang-orang tidak mengenal Tuhan. Ayat 2, dia menemukan kata itu lagi. Yang dipercayakan kepadaku pelayanan itu. Karena siapa lagi? Kamu. Saudara, saya kagum pada Paulus. Saudara membaca surat-suratnya. Banyak dia mengatakan contoh-contoh ini. Karena kamu, karena kamu, karena kamu, karena kamu. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup, besar maupun kecil, saudara, carilah sasarannya. Katakan amin. Cari kamu itu siapa dalam hidup ini. Cari sasarannya. Harus menemukan. Karena kalau saudara tidak bisa menemukan kata kamu dalam hidup saudara, berarti saudara sedang hidup untuk dirimu sendiri. Betul tidak? Karena cuma ada dua, kamu atau aku. Aku atau kamu. Kalau kita nyebut tetangga, ya itu kan kamu juga. Untuk siapa kita hidup? Kenapa? Kata kamu ini luar biasa, saya kagum. Baca semua tulisan Paulus, saudara akan menemukan kamu. Apa yang dibuat untuk kamu? Rutinitas adalah musuh utama dari Roh Kudus dan Injil. Rutinitas. Hidup yang rutin, saudara, itu akan membosankan sekali. Nah, sekalipun saudara itu punya tugas dan tanggung jawab rutin, tapi percayalah, Roh Kudus bisa beri yang lain lagi. Ya, kalau saudara tanya apa rutinitas saya, ya saya khotbah. Itu rutinitas saya. Hampir nggak ada hari, hampir ya, yang saya itu nggak khotbah. Itu rutin sudah. Kenapa saya nggak pernah bosan? Di samping ada hal baru yang Tuhan tunjukkan, tapi selalu ada hal baru yang Tuhan sediakan buat saya di dalam rutinitas ini. Maka itu dalam rutinitas saudara ini, percayalah Tuhan akan punya hal yang dahsyat dalam hidup. Amin. Percayalah itu. Nah, apa yang nggak rutin dalam hidup saya? Karena saya selalu mencari kata kamu itu siapa? Saudara, bulan Mei dan bulan Juni ini ada 6 orang yang diwisuda dan yang saya biayai untuk kuliah. Dari sejak 30 tahun lebih yang lalu, secara rutin ini, kalau rutin. Maka buat saya, saudara, bulan Mei, Juni, dan Juli itu bulan yang paling berat buat saya. Kenapa? Saya ngurus pendaftaran sekolah untuk begitu banyak anak. Itu tiap Mei, Juni, Juli sudah lebih dari 30 tahun ini. Tidak ada bulan yang begitu menyiksa saya. Tidak ada bulan begitu membuat saya pengeluaran sangat besar. Kecuali bulan Mei, Juni, Juli. Karena saya punya sasaran kamu. Kalau sudah bulan begini nih, urusan saya begitu banyak pendaftaran. Masukkan anak ke kampus ini, pendaftaran itu. Terus. Dan Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa. 29 minggu depan, 3 saudara kita dari Nabire di wisuda. Yakobus Prasetyo, anaknya Pak Petrus, adanya Beni. Yuni, Citra, anaknya Kak Yos, mereka di wisuda bareng. Dan mereka segera kembali Juli nanti, setelah ijazah semua selesai, untuk bergabung dengan kita jadi guru. Menyenangkan. Kemarin saya lagi ngurus puput, karena dia dapat beasiswa S2 ke Australia. Luar biasa perjuangannya. Tapi tetap harus bayar ini bayar itu, kira-kira 8.000 berapa dolar? Put, 8.000 berapa ratus dolar lupa kemarin. Put, berapa? 8.000 berapa kemarin lupa. 8.200 sekian. Ya. Dolar Australia. Dia 2 minggu lalu ketika diterima di SMS saya. Dia SMS gini, Pak, saya dapat beasiswa ke Australia. Tolong hubungan saya dengan Bupati Wamena. Saya pikir ngapain sampai Bupati Wamena? Tapi saya tahu maksudnya. Nah, saya diam karena saya nggak balas. Kayak kemarin saya ketemu dia, saya lihat semua formulir pendaftaran, bukti penerimaan dia. Oh, dia tuh bingung 8.000-nya ini bayar pakai apa? Maka itu jadi Bupati Wamena. Saya bilang, saya tonjok kamu. Kok jauh-jauh cari Bupati Wamena? Terus gimana? Ya, kamu berangkat. Walaupun saya belum tahu nanti uang dari mana. Saya bilang, ingat, uang harus kita kalahkan, bukan kita kalah oleh uang. Yang amin cuma sedikit. Harus itu, saudara. Saya hidup nggak pernah pusing, nggak pernah panik, nggak pernah khawatir, nggak pernah. Kalau anak-anak yang saya biayai belum bayar, saya bilang ya denda aja, dendanya berapa nanti dibayar. Repotnya apa?
Betul, saya tuh nggak pernah pusing. Karena apa? Saya nggak mau kalah oleh apapun juga. Sebab saya punya otoritas dari surga. Langsung saya telepon ke Australia kemarin setelah saya baca bukti penerimaan bahwa dia akan masuk kuliahnya awal Agustus untuk belajar bahasa sampai Desember. Saya telepon soal finansialnya, terus saya telepon untuk tempat tinggalnya. Masalah beres, saya bilang, ya sudah beres. Kamu sudah di SMS oleh Pak Iwan kemarin, emailnya, kamu sudah kirim. Nah, jadi selalu akan ada jalan dalam hidup ini. Kalau kita mau betul-betul percaya apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tanggal 7 Mei saya ada di Kota Raja, di Abepura. Saudara, saya mimpin satu ibadah rumah tangga dari keluarga Pak Marbun. Datang orang bule, kurus tinggi, saya nggak kenal siapa dia. Terus saya sampaikan tentang hidup jangan khawatir. Tuhan berikan saya kemampuan untuk cerita bagaimana nggak khawatir. Begitu saya selesai khotbah, dia berdiri. Oh, ternyata dia orang Belanda. Dia berdiri, dia ngomong dalam bahasa Indonesia. Maaf saya potong Pak Pendeta, tapi saya harus ngomong. Khotbah malam ini itu khusus untuk saya. Saya itu stres, saya itu putus asa, saya itu kecewa. Wih, lengkap sekali, sudah stres, putus asa, kecewa. Saya akan pulang ke Belanda hari Kamis kemarin. Tanggal berapa Kamis kemarin ini ya? Saya pulang ke Belanda. Tapi saya kecewa. Saya 8 tahun di Papua. Tuhan tidak dengar doa saya. Saya hari-hari lagi perlu uang 30 juta. Dia pelayanan di suku Bausi, saudara. Saya pernah dengar suku Bausi dari 2 misionaris Belanda. Namanya Iris dengan siapa? Aduh, pernah kena biri 2 orang ini. Saudara, nah Iris ini sekarang dengan timnya ada di Israel. Ternyata namanya Peter Fisher yang melanjutkan pelayanan itu. Oh, jadi kamu ini timnya Ibu Iris? Iya. Ya udah. Selesai dia bilang, tapi hari ini saya bertobat. Saya berkata, Tuhan ampuni saya kalau saya kecewa dengan Tuhan. Ternyata firman Tuhan luar biasa. Ya, akhirnya doa ibadah ditutup oleh gembalanya. Terus pas selesai ibadah saya itu dekati. Masalahnya apa? Dia belum ngomong soal 30 juta itu belum ngomong. Saya itu bangun lapangan terbang sudah 5 tahun ini. Dan nanti Juni itu akan diresmikan. Saudara bayangkan, bangun lapangan terbang manual, pakai tangan. Saudara. Terus, ya ini kurang. Yayasan kami sudah nggak ada uang. Saya sudah telepon ke Belanda berkali-kali. Mereka bilang, uang dana kami sudah habis untuk buat lapangan. Tinggal 30 juta. Oh, cuma itu masalahmu. Terus saya tanya, tiketmu ke Belanda sudah ada? Sudah. Kalau tiket sudah beres. Saya bilang, kalau tiketmu nggak ada, saya akan carikan tiket buat kamu. Ketika dia ngomong 30 juta itu, langsung saudara, Roh Kudus berkata, kamu yang tanggung. Saya bilang, siap Papa. Padahal saya nggak tahu uang dari mana. Akhirnya bilang, Peter, sebelum hari Kamis kamu pulang ke Belanda, uang itu sudah ada. Yang betul Pak Daniel, betul. Saudara, dia berdiri lagi. Dia ngomong, yang makan tunggu dulu, kan lagi makan. Stop, saya mau cerita lagi. Belum pernah selama saya jadi Kristen, saya dapat jawaban dari Tuhan. Juga yang khotbah yang jawab saya. Dia cerita itu, wah luar biasa. Saudara bilang, Peter, besok saya masih di sini. Karena tanggal 8 saya baru berangkat. Tolong buatkan proposal. Ceritakan, perlu foto-foto. Akhirnya besoknya saudara dia datang, nemui saya bawa itu semuanya. Hebat sekali. Nah, proposal itu belum saya bawa kemana-mana. Tanggal 8 itu saya pulang ke Jakarta. Pada tanggal 8 itu ada acara lamaran dari teman pendeta. Saudara, saya ketemu seseorang yang saya belum pernah ketemu. Tapi dia pernah ketemu saya 7 tahun yang lalu di suatu tempat. Nah, akhirnya dia ngomong-ngomong begini. Saya tuh ada berkat. Sudah lama Tuhan suruh saya ngasih ke Papua, tapi saya nggak tahu. Hari ini saya akan serahkan 30 juta. Bayangkan ini. Oh ya, saudara, itu tanggal 8 besoknya. Saya langsung telepon Peter. Bilang, Peter, pegang dadamu. Saya bilang, kenapa? Supaya jantungmu nggak copot. Karena dia tuh orangnya suka bergurau, saudara. Oke, ada apa Pak? 30 juta sudah ada. Betul-betul dia nggak bisa ngomong. Saya langsung suruh ngomong. Silakan ngomong pada yang bersangkutan. Nanti proposal baru saya akan kasih. Nah, itu saya nggak bawa proposal. Karena ada di rumah saya nggak nyangka kok ketemu